Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya memulai bercerita atau sharing tentang bagaimana Najah dalam perjalanannya dan untuk menghafal Al-Quran, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Fabian Rizky. Biasa Najah memanggil saya Kak Abi. Jadi memang di Lombok ini kata kakak ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Saya adalah sepupu Najah, keponakan dari papahnya Najah. Lalu yang di sampingnya Najah ada Pak Bahar, perwakilan dari Yayasan Najah Quran Center dari Bekasi, dan ada Pak Firman, Pak Bobi, dan Pak Endri. Ini perwakilan NQC yang ada di Pekanbaru. Baik, perjalanannya Najah dalam menghafal Quran dimulai dari yang qadarullah, mamahnya ini almarhumah memiliki rahim yang lemah. Sebelum beliau mengandung Najah, beliau pernah mengandung, namun qadarullah pada saat usia kandungan ke-3 bulan harus keguguran. Jadi pada saat beliau mengandung Najah, bagaimana cara tidak terulang lagi hal yang sama seperti sebelumnya. Dilakukanlah ikhtiar. Dari sekian banyak ikhtiar tersebut, salah satunya adalah memperdengarkan kandungannya atau Kak Najah pada saat itu murattal Quran. Kenapa sih? Kenapa tidak baca sendiri? Kenapa harus dari audio speaker Al-Quran? Karena perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, papahnya Najah dan almarhumah mamahnya Najah ini bukan seorang ustaz, bukan seorang ustazah, apalagi hafizah. Dalam membaca Quran pun masih terbata-bata. Mungkin ini menjadi motivasi bagi kita seorang orang tua dalam tidak ada kata menyerah untuk membimbing anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Lalu Najah ini lahir pada usia kandungan yang ke-7 bulan. Prematur. Pada saat itu kondisinya badannya sangat kecil sekali, lebih kecil daripada bayi pada umumnya. Lalu badannya itu berwarna hitam kebiru-biruan. Jalur pernafasannya Najah belum sempurna, jalur pencernaannya belum sempurna, jantungnya pun belum sempurna atau belum kuat untuk memompa darah ke seluruh organ tubuhnya. Jadi Najah harus masuk ke NICU dan dimasukkan ke dalam box inkubator. Najah harus survive sendiri, harus bertahan hidup sendiri tanpa ada bantuan apapun kecuali box inkubator tersebut. Alhamdulillah, dokter menyarankan untuk Najah ini diperdengarkan musik klasik agar merangsang sel-sel yang ada di otaknya sehingga pertumbuhan organ-organnya semakin cepat. Alhamdulillah, yang dipilih oleh orang tuanya adalah lagi-lagi memperdengarkan anaknya ini murattal Quran dari speaker audio. Jadi memang Najah ini sudah familiar dari dalam kandungan dan lahir pun terus-menerus didengarkan murattal Quran. Lalu kondisi Najah seperti ini adalah
Najah adalah seorang pengidap cerebral palsy atau lumpuh otak. Timbul kecurigaannya pada saat Najah umur 10 bulan, yang dimana Najah waktu itu kepalanya miring, lehernya miring. Ketika dicoba untuk diluruskan, akan balik ke posisi semula, miring. Ketika dicoba lagi, bakal miring lagi. Lalu Najah pada saat itu juga tidak bisa tengkurap, hanya full terlentang. Muncul kecurigaan dari kedua orang tuanya, kok ada apa anak saya? Hanya begini, miring, kepalanya miring, terus hanya bisa terlentang. Namun kecurigaan tersebut hilang begitu saja, dan pada umur 1 tahun baru kita ketahui ketika Kak Najah ini demam tinggi, lalu dibawa lari ke UGD, di rumah sakit dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Baru kita ketahui bahwa Kak Najah ini adalah pengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, yang dimana saya baca artikel seharusnya atau cerebral palsy ini adalah bawaan dari lahir. Alhamdulillah ala kulli hal, atas izin Allah, memang dari penyakit ini justru Najah ini bisa menghafal Quran, Bapak dan Ibu jemaah. Kenapa? Pada saat umur Najah 4 sampai 5 tahun, Najah dengan mamanya, kebetulan mamanya ini akan melanjutkan studi S2 di Solo. Lalu di Solo tersebut juga ada tempat terapi atau rumah terapi yang pada saat itu terbaik se-Indonesia untuk anak cerebral palsy. Jadi Najah ikut dengan mamanya ke Solo untuk terapi, dan di sanalah Najah dan mamanya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi mereka berdua untuk menghafal Quran. Nama beliau adalah Fajar Abdurrahim. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah lewat di platform medianya atau di stasiun televisi, memang beberapa kali diundang. Fajar Abdurrahim ini kondisinya sama seperti Najah, cerebral palsy, berkursi roda. Dan waktu itu memang Fajar ini lebih dewasa dari Najah, dan hafalannya pada saat itu sudah 17 juz. Jadi mulai timbul keinginan orang tuanya Najah untuk menjadikan anaknya semisal dengan Fajar Abdurrahim. Lalu berjalannya waktu, mamanya Najah sudah selesai studinya di Solo, mau tidak mau Najah juga harus menyelesaikan terapinya di Solo, harus melanjutkan terapi mandirinya di rumah. Lalu sesampai Lombok, berselang beberapa bulan, mamanya Najah mendapat kabar daripada mamanya Fajar kalau Fajar sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Maka semakin termotivasi kedua orang tuanya Najah menjadikan Najah semisal dengan Fajar Abdurrahim tersebut. Dimulailah pencarian halaqah-halaqah tahfidz atau TPQ yang ada di Lombok. Namun qadarullah, di hari itu di 3 tempat yang didatangi semua menolak. Kenapa? Karena sampai sekarang pun, detik ini pun, Najah ini memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Bapak Ibu. Jadi mungkin menurut beliau-beliau yang di sana perlu guru khusus dan pendampingan khusus dalam membimbing Najah ini menghafal Quran. Jadi mereka tidak menyanggupi. Alhamdulillah ala kulli hal, mau tidak mau lagi Najah harus memulai menghafal Quran dengan kedua orang tuanya di rumah saja, dan full dengan speaker murattal. Dan alhamdulillah, apa yang kita lihat sekarang ini, Najah yang ada sekarang ini, yang pertama atas izin Allah, yang kedua, dan ini adalah murni dari jerih payah kedua orang tuanya yang full membimbing Najah di rumah. Lalu Najah dalam menghafal Quran dimulai dari umur 8 tahun pada tahun 2018, selesai umurnya 9 tahun di tahun 2019. Hanya membutuhkan waktu 10 bulan saja
dalam menghafal Al-Quran. Lalu dia juga menghafal terjemah Quran. Terjemah Quran dihafalkan oleh Najah dalam waktu 4 bulan saja. Lalu Najah juga sekarang sudah bersanad Hafiz Al-Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Lalu Najah juga sekarang sudah menghafal 1211 hadis. Lalu Najah juga, nanti kita lihat show-nya Najah. Jadi Najah dalam sekali dengar, waktu itu yang didengar adalah Ustaz Adi Hidayat, tanpa direncanakan, hanya inisiatif dia sendiri. Nanti Pak Bahar yang ceritakan, dia bisa menghafal nasabnya Rasulullah SAW sampai ke Nabi Adam. Mungkin sekian dari saya, agak membosankan dengan saya berbicara bla 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 ini. Kita mulai sesi dengan Najah. Mungkin di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau bertanya tentang kehidupannya Najah boleh, atau mau melihat anugerah Allah yang sangat besar pada diri Najah. Jadi Najah ini nanti bisa, ketika kita membacakan satu ayat atau salah satu terjemahan dari ayat tersebut, dia akan menjelaskan itu surah apa, ayat berapa, surahnya nomor berapa, juznya juz berapa, dan halamannya halaman berapa. Jadi ibu-ibu bapak yang ada mushaf atau di HP-nya ada mushaf, silakan tafadhol dibuka, nanti ajukan pertanyaannya ke Najah. Silakan, mungkin ada mic satu lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh bertanya. Bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menggunakannya, dan tidak ada kedua orang yang zalim itu seorang penolong pun. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengarkan orang-orang yang menyerukan kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Tuhan kami, mohon berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya dari Maha Agung. Jadi alhamdulillah ini bentuk keistimewaan Allah memberikan kepada umat muslim ini keajaiban di sekitar kita, dan jangan tinggalkan Al-Quran. Izin mohon maaf pengurusan DKM, letakkan Al-Quran setinggi dada kita dimanapun adanya, setinggi dada kita, raknya jangan di bawah dekat sejajar sama kaki kita, jangan. Kalaupun di rumah, ya kita ingin memuliakan Al-Quran. Bahkan aja ini mulia dengan Al-Quran sudah keliling berbagai negara, berbagai daerah di seluruh Indonesia. Insya Allah menjadi kemuliaan kita semua. Keluarga kita kalau mau mulia, dekat satu keluarga, satu yang hafiz Quran. Seperti itu insya Allah anak cucu kita, insya Allah kita sendiri, tidak ada yang dipersulit oleh Al-Quran. Di depan Bapak Ibu ini ada Umi, hafal tanpa menghafalkan, nanti tinggal install aplikasi Hatam, hafal tanpa menghafalkan, hanya mendengarkan. Kekuatannya auditori, kekuatan pendengaran, sama seperti Kakak aja ini kekuatannya di pendengaran. Metodenya Umi, yang menulis siapa namanya? Ustadz Abdul Latif. Nanti diinstal atau dibaca bukunya, nanti saya tinggal bukunya di sini supaya bisa berbagi gantian. Umi itu ulang-ulang. Bukunya ulang-ulang, M-nya media, I-nya irama. Itu ya. Nanti kalau misalnya suatu saat kita ketemu lagi, nanti ada pelatihannya. Jadi satu ayat itu dipotong 3 supaya sesuai dengan nafasnya orang Indonesia. Gitu ya, lebih mudah insya Allah. Seperti itu ya. Jadi dipotong-potong sesuai dengan gayanya, lapasnya harus sesuai dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وتعرف لنا بها جميع الحاجات وتدعونا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. فوقا إلى ربه أمرنا وعلى ليالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اغفر نزولنا ووسع مدخلها واغسلنا بالماء والثلج والبرد. نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ولهذا هو خير من دارها ولا خير من اهلها زوجا خير من زوجها. وادخلنا الجنه وقيه سنه القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتبرعنا
تغفر لنا وتغفر لنا وتغفرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة.